Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai proposal kegiatan parenting. Adapun latar belakang dari penyusunan proposal kegiatan parenting ini yaitu pendidikan nonformal yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pada pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Nah, pendidikan nonformal di sini berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Nah, oleh karena itu, salah satu jenis program pendidikan nonformal ini adalah pendidikan anak usia dini atau disingkat dengan PAUD. Nah, pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut lagi. Nah, pemberian rangsangan kepada anak usia dini ini tidak hanya membutuhkan peran oleh tutor atau guru saja, akan tetapi peran orang tua dalam keluarga juga sangat dibutuhkan demi mencapai tumbuh kembang anak yang optimal. Dengan salah satunya diberilah kegiatan parenting. Nah, parenting di sini merupakan salah satu upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam keluarga dan lingkungan yang berbentuk seperti kegiatan belajar secara mandiri di rumah. Nah, parenting di sini sebagai proses interaksi berkelanjutan antara orang tua dan anak, antara orang tua dan anak-anak. Nah, mereka di sini meliputi aktivitas sebagai berikut seperti memberi makan, terus berinteraksi mengenai kegiatan sehari-hari anak. Lalu, adapun kegiatan parenting yang kelompok rencanakan di sini dilihat dari situasi sekarang yang mana sekarang kita ketahui masih pada situasi COVID-19. Nah, oleh sebab itu, kami dari kelompok merencanakan suatu program parenting berupa home education video. Nah, yang nantinya diharapkan dapat membantu orang tua dalam memacu tumbuh kembang sang anak. Nah, di mana home education video ini merupakan suatu kegiatan mengirimkan pembelajaran anak-anak di lembaga PAUD pada orang tua dalam bentuk video atau boleh dalam CD atau DVD agar dapat disaksikan dan dipelajari juga oleh orang tua di rumah yang nantinya langsung dipraktekkan kembali oleh orang tua dan anak. Adapun nama kegiatan dari parenting ini bernama home education video. Nah, di sini kelompok mencoba merancang kegiatan yang dapat menarik perhatian anak usia dini dengan memberikan itu berupa video pembelajaran di PAUD yang sesuai dengan kurikulum pada saat itu. Di sini kelompok mengambil kurikulum pengetahuan anak tentang biji-bijian dan yang lainnya. Yang mana di sini kelompok mengambil home education video yang berupa penyusunan kolase dari biji-bijian yang mana nantinya orang tua akan mengarahkan anak untuk menempel biji-bijian tersebut pada kertas yang sudah berisikan gambar pola seperti gambar ayam, gambar ikan, gambar buah-buahan, dan lain sebagainya.
Baik, saya Putri Mepitaristi dengan NIM 19005083. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam melakukan kolase biji-bijian, di mana program parenting yang akan kami rencanakan yaitu berupa home education video, di mana home education video ini kegiatannya seperti kolase biji-bijian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam melakukan kolase biji-bijian. Adapun langkah-langkah dalam melakukan kolase biji-bijian, yang pertama yaitu menyediakan alat dan bahan, di mana alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan kolase biji-bijian itu yang pertama ada lem fox, ada kertas AVS, dan kemudian ada biji-bijian, di mana dalam kegiatan ini kami menggunakan 3 macam biji-bijian, yaitu biji kacang kedelai, biji kacang tanah, dan biji kacang hijau. Kemudian untuk langkah yang kedua itu ada orang tua memperkenalkan pada anak terkait bahan yang digunakan, seperti ini loh biji kacang tanah, ini loh bentuknya biji kacang hijau, ini loh bentuknya biji kedelai. Kemudian untuk langkah yang ketiga, menggambar pola pada kertas AVS. Dalam melakukan suatu kolase biji-bijian, orang tua menggambar pola terlebih dahulu untuk nantinya akan ditempelkan biji-bijian yang telah ditentukan. Menggambar pola itu seperti misalnya pola gambar ikan, pola buah-buahan, dan lain sebagainya yang nantinya digunakan untuk menempelkan biji-bijian tersebut. Langkah yang keempat yaitu memberikan lem pada kertas yang sudah ada pola tadi, kemudian menempelkan biji-bijian pada kertas yang sudah diberi lem tersebut. Nah, untuk langkah terakhir ini, setelah adanya bahan, memperkenalkan pada anak apa itu seperti apa itu kacang hijau, lem atau kertas, kemudian meminta anak untuk menempelkan biji-bijian tersebut pada pola yang telah kita bikin tadi. Kemudian selanjutnya itu tujuan kegiatan. Adapun diselenggarakannya kegiatan parenting ini secara umum itu adalah untuk mengajak orang tua bersama-sama memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka, yang tentunya saat ini anak-anak itu dapat kita katakan sebagai masa golden age atau masa keemasannya. Sedangkan secara khusus tujuan kegiatan parenting ini ada beberapa. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam melaksanakan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak di dalam keluarga sendiri dengan landasan dasar-dasar karakter yang baik. Yang kedua, mempertemukan kepentingan dan keinginan antara pihak keluarga dan pihak lembaga PAUD guna mensinkronisasikan keduanya sehingga pendidikan karakter yang dikembangkan di lembaga PAUD dapat ditindaklanjuti di lingkungan keluarga. Ini artinya program parenting yang dilaksanakan ini nantinya dapat berlanjut dan terus dilaksanakan di dalam keluarga, terutama orang tua untuk terus melaksanakan program parenting ini. Kemudian melatih motorik halus anak. Kemudian tujuan yang terakhir itu ada meningkatkan kreativitas dan konsentrasi anak. Program parenting ini dapat meningkatkan kreativitas dan konsentrasi anak. Itu tadi menempel biji-bijian itu. Dalam menempel biji-bijian itu, anak-anak akan terlatih untuk meningkatkan kreativitasnya serta juga belajar untuk konsentrasi dalam melakukan suatu hal. Kemudian sasaran dalam program parenting ini adalah ibu-ibu yang berada di ibu-ibu atau wali murid dari peserta didik PAUD Al-Fajar di Dadok Tunggul Hitam, di mana sasaran kami melakukan program parenting ini di PAUD Al-Fajar Dadok Tunggul Hitam, yang mana sasaran utama kami yaitu tentunya ibu-ibu yang anaknya bersekolah di PAUD Al-Fajar di Dadok Tunggul Hitam ini. Selanjutnya, waktu dan tempat. Untuk waktu dan tempat, kegiatan parenting home education video ini rencananya akan dilaksanakan yaitu pada hari Kamis pada tanggal 31 Maret 2022. Untuk tempat kegiatan home education video atau kolase biji-bijian ini
tentunya bertempat di PAUD Al-Fajar Tadok Tunggul Hitam, Padang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Pertiwi, NIM 19005084. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian bentuk dan juga tahapan dari kegiatan. Untuk bentuk kegiatannya sendiri, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kami dari kelompok 6 mengangkat program Home Education berupa video simulasi menyusun kolase dari biji-bijian. Nah, untuk biji-bijian ini sendiri kami memakai 3 jenis. Yang pertama ada biji kacang hijau, yang kedua biji kacang tanah, dan yang ketiga ada biji kedelai. Untuk kegiatan program ini nantinya berbentuk video yang mana kami sendiri dari anggota kelompok 6 yang akan mempraktekkannya. Dan video simulasi ini juga bisa dipraktekkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Untuk tujuan dari program yang kami angkat ini, diharapkan para orang tua dan anak-anak dapat menjalin kerjasama yang baik, dan juga program ini sebagai bentuk stimulus untuk anak supaya tumbuh dan berkembang dengan baik juga. Kemudian untuk tahapan kegiatan program kami, yang pertama ada tahapan persiapan, menyusun proposal penyelenggaraan program. Nah, proposal ini tujuannya supaya sebagai bentuk bahwasanya program tersebut akan kami laksanakan. Kemudian menyusun silabus dan RPP kegiatan. Silabus dan RPP ini nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan program. Dalam membuat silabus dan RPP pun kami akan koordinasi dengan pengelola PAUD di Dadok Tunggul Hitam tersebut. Kemudian membuat surat-surat yang diperlukan. Nah, surat ini bertujuan untuk menyampaikan pesan, mengundang para peserta, yaitu para orang tua, untuk turut partisipasi dalam program ini. Kemudian membuat anggaran keuangan secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa total biaya yang akan terpakai dalam program ini. Apalagi untuk dananya sendiri memakai dana pribadi dari anggota kelompok 6. Kemudian ada tahap pengorganisasian. Yang pertama, konsultasi dengan pengelola PAUD. Hal ini bertujuan supaya program yang kami buat itu tidak sia-sia. Karena kalau berkonsultasi langsung ke pengelola PAUD-nya, beliau bisa memberikan kritik maupun saran kepada program kami itu. Kemudian mempublikasikan kegiatan kepada peserta melalui surat. Nah, ini sebagai bukti formal bahwasanya kami mengundang para orang tua untuk turut partisipasi dalam program ini. Yang ketiga, menghubungi pihak-pihak terkait. Hal ini bisa dilakukan jikalau program ini dilakukan secara langsung di PAUD. Namun karena program ini hanya berbentuk video simulasi, jadi pihak-pihak yang terkait itu bisa saja para orang tua itu sendiri. Kemudian menyiapkan tempat dan peralatan yang dibutuhkan. Nah, untuk tempat pelaksanaan program, kami memilih tempat yang bisa dipakai untuk pembuatan videonya. Kemudian untuk peralatan berupa bahan maupun alat itu akan kami sediakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan selama program itu berjalan. Nah, kemudian masuk ke nomor 3, yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan parenting. Nah, karena bentuk program ini berupa video edukasi, yaitu menyusun kolase dengan biji-bijian. Dalam pelaksanaan video simulasi nantinya akan dijelaskan secara rinci dan ringkas bagaimana cara menyusun kolase dengan biji-bijian tersebut. Kemudian menyediakan dokumentasi untuk seluruh momen kegiatan,
Ini sebenarnya kalau program tersebut dilaksanakan secara langsung di PAUD, itu tuh berupa video penjelasan dan juga praktek yang dilakukan anggota kelompok ke para pesertanya. Namun karena program kami ini berupa video simulasi, jadi untuk dokumentasinya itu berupa video, mulai dari kami mempresentasikan proposal ini sampai dengan tahap simulasi membuat kolase tersebut bagaimana. Kemudian yang terakhir ada tahap evaluasi, yaitu membuat skala ketercapaian program. Nah, hal ini bertujuan supaya kita tahu bahwa program yang kami angkat itu efektif atau tidak, atau bisa dilanjutkan atau malah diberhentikan. Hal ini juga bisa dilihat dari partisipasi para peserta yang turut andil dalam acara tersebut, dalam program tersebut. Nah, yang kemudian membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan. Laporan ini sendiri bertujuan sebagai bentuk bahwasannya kegiatan itu memang benar-benar dilaksanakan. Karena kelompok 6 membuat video simulasi, maka nanti laporannya bisa penjabaran dari pelaksanaan yang ada di dalam video simulasi tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Melukis, kolase, gambar ikan dengan pakai lidi yang dikenalkan ya. Ini kacang apa namanya, Dek? Kacang tanah. Oh, betul. Ini kacang apa namanya, Dek? Bagus. Ini kacang apa namanya, Dek? Oh, iya. Pakai apa lagi kita nanti, Dek? Supaya kita lengket nanti, Dek. Lem. Apa namanya nih, Dek? Lempong. Oh, pintar. Kita sekarang pasang lemnya dulu ya. Ibu pasang lemnya. Ada yang menaruh bijinya ya. Ya. Dari mana kita mulai dulu, Dek? Nah. Dek, udah nih, Dek. Yang mana lagi? Kita masukkan lagi. Ini. Oh ya, ini pasang lemnya ya. Ya. Kita ratakan supaya dia Lengket. Iya, bagus. Sekarang udah penuh, Dek. Apa lagi kita buat, Dek? Bagian mana lagi, Dek? Sini. Oh, sini. Oh iya, sama Kak. Sama apa, Dek? Sama kayak kacang apa, Dek? Oh, oke. Kita mulai lagi. Ayo, Dek, kita isi lagi dengan kacang Tanah. tanah. Ayo, yang mana dulu? Sini, oke.
lagi kita isi, Dek? Oke, pasang lem dulu. Udah siap, Dek. Kita mengisinya. Ini kacang apa namanya, Dek? Kacang kedelai, Ini kacang apa? kacang hijau, Ini apa? kacang tanah, Oh, ini apa lagi? kacang kedelai juga, Ini? kacang juga. Oh iya, sudah selesai kita, Dek. Bagaimana perasaan Dek sekarang, Dek? Senang. Bisa kita lanjutin lagi ya. Iya. Sudah siap, Dek. Gabung dulu rapi ya, Dek ya. Nah, itu sudah melatih motorik halus Adek. Ya, besok harus rapi lagi ya, Dek.